Assalamualaikum Ustadz. Eh, Assalamualaikum. Sekarang nih lagi tren saham, membeli saham gitu Ustadz ya. Cuman saya jadi ragu-ragu Ustadz. Kalau penjelasan tadi itu mungkin saya kelewat, mungkin tadi telat sedikit Ustadz. Sementara kalau boleh secara konkret nih, yang benar-benar halal di Indonesia itu kalau ikut saham dalam arti kita mengikuti IDX itu boleh nggak Ustadz? Beritahu contohnya apa ya Ustadz? Biar saya terutama nih nggak bingung Ustadz. Kalau Anda minta contoh, tentu saya harus pelajari setiap saham yang ada di sana. Oke. Siap. Ya, Oh, dan itu saya tidak mampu sendiri. Tentu saya punya tim. Dan kalau punya tim, tentu harus keluar biaya. ya. Ya, tapi Apa? kaidah umumnya, Ya. sebuah saham itu halal bila dia bergerak di bidang barang dan produksi barang dan jasa atau distribusi yang halal. Jelas, sampai di sini cukup jelas dulu sebelum Ya, kita lanjutkan. ya. Berarti bukan saham rokok, perusahaan rokok, atau distribusi rokok, bukan perusahaan entertainment yang mengandung musik, Oke. ya, atau alat-alat yang menyebarkan musik tadi, seperti televisi, radio, dan lain-lain, dan alat perangkatnya, seperti pengeras apanya namanya, bassnya, dan segala macamnya, ya, atau amplifiernya, dan lain-lain. Kemudian, apakah ini ada? Banyak. Umpamanya saham, semuanya perusahaan bergerak di bidang makanan dan minuman atau di bidang properti, ya. Ya. Itu kan kegiatan yang halal perusahaannya, atau distribusi makanan dan minuman. Ya, itu halal, tak ada masalah. Satu. Kemudian yang harus dilihat, perusahaan tadi tidak ada pinjaman dalam bentuk riba, kredit ribawi. Ya. Artinya dalam laporan keuangan perusahaan itu nol pinjaman ribanya. Pinjamannya ke bank konvensional. Jelas? Ya. Kemudian yang ketiga, nol penempatan dananya di bank riba. Ya. Ya. Kemudian yang keempat, dia tidak bergerak di bidang uang, perdagangan, uang, dan emas. Uang dan emas. Ya. Ya, baik perdagangan atau lembaga keuangan dan perdagangan emas. Bila tidak ada ini, kenapa kalau uang dan emas juga termasuk? Kalau riba tadi jelas. Berbeda, seperti yang sering saya ingatkan, berbeda dengan Anda membeli saham dengan bekerja di perusahaan tadi. Perusahaan telekomunikasi banyak. Hampir bisa dikatakan tidak ada yang nol pinjaman ribanya. Kalau Anda bekerja di sana dan di bagian keuangan, tentu Anda terlibat dengan ribanya. Tuh. Tapi kalau Anda di bagian yang lain yang tidak ada dengan hubungan keuangannya tadi, ya, kerjanya boleh karena kegiatannya halal. Tapi kenapa memiliki sahamnya tidak boleh, Ustaz? Karena pemilik saham adalah pemilik perusahaan sebesar persentase dari saham yang dia miliki. Bila dia sebagai pemilik, kemudian diwakilkannya kepada pihak manajemen, dan pihak manajemen, pihak direksi, umpamanya melakukan akad riba. Berarti pemilik mewakilkan kepada dia untuk berbuat riba. Jadi dosa yang pertama adalah dosa pemilik. Ya. Jelas? Jelas. Ya, seperti itu.